Desa Banjarsari, Kecamatan Gelagah, Banyuwangi, sebuah desa petani biasa dengan kehidupan sederhana dan rutinitas khas pedesaan. Di pagi hari, sawah digarap, anak-anak menuju sekolah, masyarakat ngobrol di serambi rumah. Tak ada yang menyangka desa ini akan menjadi saksi sebuah tragedi. Suwirjo, atau yang lebih dikenal sebagai Wirjo, adalah seorang petani berumur sekitar 42 tahun. Dia berasal dari keluarga besar, anak kelima dari 9 bersaudara. Menurut pengakuan istrinya Indira dan cerita penduduk setempat, sifatnya dikenal temperamental. Konflik dalam rumah tangga sering terjadi, terutama soal warisan dan masalah sehari-hari. Beberapa laporan menyebut bahwa sebelum tragedi, dia sempat berpuasa selama sebulan, mengasah senjata tajamnya, dan menunjukkan perilaku tak wajar. Pada pagi hari Rabu 15 April 1807, di belakang rumahnya, Suwirjo sedang mengasah celurit dan parang yang biasanya digunakan di ladang. Dia hanya mengenakan celana pendek dan tanpa baju. Di dekat situ bermain anak angkatnya, Reni, 4 tahun, bersama teman sebayanya, Arbaiyah. Tanpa peringatan, Suwirjo lari dan menyerang kedua bocah itu dengan senjatanya. Reni berhasil melarikan diri, sedangkan Arbaiyah tertembus sabetan di lehernya dan tewas di tempat. Lari ketakutan, Reni menuju sang ibu, menyaksikan kegaduhan. Warga mulai berdatangan. Suwirjo tanpa emosi yang tampak memulai aksi kejamnya, menebas siapapun yang dilihatnya, anak-anak, orang tua, dan siapapun. Selama beberapa jam, Suwirjo berjalan menyusuri jalan kampung, persawahan, dan rumah-rumah warga. Dia masuk ke rumah tetangga Maskur lewat dapur, membabat istri Maskur, lalu menyerang Maskur sendiri. Di sepanjang perjalanan, korban berguguran. Isriana, 15 tahun, disabet di leher saat lari menghindar. Mbok Suwendah, 73 tahun, dan Mbah Taman, 75 tahun, menjadi korban usia lanjut. Puluhan lainnya, entah yang sedang ke ladang atau dalam perjalanan ke sekolah, terbunuh atau terluka. Total korban yang tercatat 32 orang yang diserang, terdiri dari 20 korban tewas di tempat kejadian dan 2 orang kemudian meninggal di rumah sakit. Sisanya 12 orang mengalami luka-luka berat. Situasi menjadi mencekam. Warga mengunci rumah, tak berani keluar. Aktivitas sehari-hari berhenti total. Sekolah diliburkan, pasar dan jalanan sepi. Suasana seperti desa mati. Warga dalam ketakutan luar biasa, berkelompok di beberapa rumah keamanan darurat. Pria berjaga di luar dengan bambu runcing, pentungan golok pintu rumah dikunci rapat. Pihak keamanan setempat dan aparat lebih tinggi pun dikerahkan. Polres Banyuwangi, Kodim setempat, bahkan unsur TNI ikut membantu pencarian. Pos komando dibentuk di titik-titik penting. Namun Suwirjo tak langsung ditemukan. Waktu terus berjalan, ketegangan memuncak, banyak cerita misteri beredar. Konon tubuhnya kebal senjata tajam, bisa berpindah tempat secara tiba-tiba, dan rumor kekuatan kanuragan. Keesokan harinya, setelah upaya pencarian menyelimuti desa dan area persawahan, sosok Suwirjo ditemukan tewas tergantung di pohon di sebuah tepian sungai dekat dusun Concrong. Di bibir sungai Siwuran, tubuhnya melilit kain atau gesper, diduga sebagai alat gantung diri. Aparat melakukan visum dan kemudian jenazahnya dikembalikan ke pihak keluarga. Ribuan warga menyaksikan pemakamannya. Polisi menyebut bahwa penyebab utamanya terkait kondisi jiwa yang labil. Tak ada indikasi hubungan politik, meskipun peristiwa itu terjadi menjelang pemilu 1987. Hingga puluhan tahun kemudian, peristiwa ini masih melekat sebagai kisah horor di ingatan masyarakat Banyuwangi. Tiap pertengahan April, warga seolah kembali dibayangi kisah Suwirjo. Cerita mistis ikut melekat. Tempat penemuan mayat dikatakan angker,
Rumor kekuatan gaib pelaku terus diceritakan. Generasi berikutnya mendengar kisah itu sebagai legenda kelam desa mereka. Tragedi Banjarsari mengingatkan kita bahwa di balik kedamaian desa bisa tersembunyi potensi kekerasan yang tak terduga. Konflik pribadi, gangguan jiwa, atau faktor lingkungan bisa meledak menjadi tragedi massal jika tak ditangani. Kejadian ini juga menjadi pengingat pentingnya deteksi dini terhadap kesehatan mental, hubungan keluarga yang sehat, dan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi insiden tak terduga.